Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Profesor Dr. Hajah Hasnah Faiza ARM Hum selaku dosen pengampu mata kuliah linguistik umum dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Faiza Marbella perwakilan dari kelompok 5. Baiklah, minggu lalu kita telah mempelajari tentang morfologi. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari sintaksis. Saya sebagai penyaji satu akan membahas tentang pengertian sintaksis dan ruang lingkup sintaksis. Pengertian sintaksis. Sintaksis ialah cabang ilmu bahasa yang sudah sangat tua, menyelidiki struktur kalimat dan kaidah penyusunan kalimat, atau bisa disebut dengan ilmu tata kalimat. Selanjutnya, pengertian sintaksis menurut para ahli. Menurut Noam Chomsky, sintaksis merupakan suatu telaah, menggali, mengenal tentang prinsip-prinsip atau proses yang dapat digunakan dalam membangun sebuah kalimat. Menurut Harimurti Kridalaksana, sintaksis merupakan salah satu cabang ilmu yang membicarakan tentang struktur kalimat, klausa, dan frasa. Kemudian, ruang lingkup sintaksis. Sintaksis dalam bahasa Inggris disebut dengan sintaks. Dalam bahasa Belanda, sintaksis. Dalam bahasa Yunani, syntatein, yang terdiri dari morfem syn dan tatein, yang artinya mengatur bersama-sama. Sedangkan dalam bahasa Arab disebut dengan nahu, ialah ilmu bahasa yang berbicara tentang hubungan antar unsur bahasa untuk membentuk sebuah kalimat. Dan dalam bahasa Indonesia disebut dengan sintaksis atau ilmu tata kalimat. Ilmu tata bahasa yang mempersoalkan hubungan antar kata dengan satuan-satuan yang lebih besar dalam suatu konstruksi yang disebut kalimat. Baiklah, terdapat hierarki gramatikal dari bagian yang paling besar hingga yang paling kecil. Sintaksis hanya memfokuskan pada kajian frasa, klausa, dan kalimat. Kumpulan frasa akan menjadi klausa, dan kumpulan klausa akan menjadi kalimat. Dalam kalimat lengkap, terdapat satuan-satuan bahasa yang berbentuk konstruksi, dan konstruksi-konstruksi itu memiliki fungsi sintaksis tertentu dalam kalimat. Istilah konstruksi atau construction merujuk pada sebuah bangunan dari dua atau lebih satuan bentuk yang kecil. Konsep tersebut relevan dengan yang diungkapkan oleh Hockett pada tahun 1969. Konstruksi merupakan sebuah pola untuk membangun komposit bentuk dari kelas-kelas bentuk yang lebih kecil atau spesifik. Unsur langsung sebuah konstruksi dapat berupa kata atau morfem bebas, tetapi dapat pula terikat. Jika sebuah konstruksi yang unsur langsungnya berupa kata dan hubungan antara unsur langsung bersifat terbuka, itu dinamakan konstruksi sintaksis. Misalnya, di kampus, giliran pertama, ia malas. Dan apabila sebuah konstruksi yang unsur langsungnya morfem bebas dan morfem terikat tetapi hubungan antara unsur langsungnya tertutup, maka dinamai dengan konstruksi morfologis. Misalnya, berjalan, kebaikan, mata kuliah. Untuk memahami lebih lanjut, perbedaan konstruksi tersebut dapat diuji dengan penyisipan kata lain di antara unsur langsungnya. Konstruksi morfologis. Penyisipan kata akan mengakibatkan ketidakberterimaan bentuk konstruksi yang bersangkutan. Misalnya, berjalan tidak dapat dibentuk menjadi berlah jalan. Konstruksi sintaksis. Penyisipan kata hasilnya dapat berterima. Misalnya, ia malas. Dapat disisipkan kata agak sehingga menjadi ia agak malas. Atas dasar hal tersebut dapat dikatakan bahwa konstruksi sintaksis merupakan sebuah konstruksi yang unsur langsungnya berupa kata dan hubungan di antara unsur langsungnya bersifat terbuka atau longgar. Bentuk konstruksi dapat bersifat frasa, klausa, dan kalimat. Sekian penjelasan mengenai pengertian dan ruang lingkup sintaksis dari saya. Selanjutnya, alat-alat sintaksis dan klasifikasi sintaksis akan dijelaskan oleh penyaji berikutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.